Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai identifikasi komunitas BOTI. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Febrianti Valentina, lalu ada rekan saya, Frida Syahrani, kemudian ada Hafiza Prajihati, dan Haura Mufidah. Baik, pada kali ini kelompok kami akan membahas mengenai masyarakat adat Boti, yaitu yang ada di Pulau Timor atau Nimetu, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya di sini ada karakteristik masyarakat dan lingkungan komunitas Boti itu sendiri. Yang pertama ada hasil panen tidak dijual tetapi untuk makan sendiri. Jadi masyarakat atau komunitas Boti ini biasanya memanen untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, yang kedua itu komunitas Boti ini orang-orang yang belum menikah ini biasanya rambutnya itu diikat ke belakang dan boleh panjang. Sedangkan orang yang sudah menikah itu biasanya rambutnya diikat di atas kepala dan dilarang memotong rambut. Nah, yang ketiga itu ada perempuan dan laki-laki menggunakan sarung boti dan tidak beralas kaki, khususnya itu di dalam kawasan Sanak atau kawasan istana. Nah, selanjutnya itu ada mereka ini lebih suka untuk tetap berada di daerahnya dan tidak keluar karena mereka harus mempertahankan adat dan tradisi yang ada dalam komunitas boti. Yang terakhir itu ada perempuan wajib untuk bisa menenun kain, sarung, dan juga selendang. Biasanya untuk dipakai sehari-hari atau acara adat. Nah, interaksi yang ada dalam komunitas Boti itu sendiri itu dilakukan secara face to face atau langsung. Nah, biasanya untuk menyampaikan pesan itu mereka menggunakan media adat berupa natoni, yaitu ungkapan secara langsung melalui syair gitu, atau biasanya menggunakan bonet atau tarian. Nah, tujuannya itu untuk menyampaikan pesan atau inspirasi mereka. Kemudian ada aturan atau adat dalam komunitas Boti, yaitu tidak semua masyarakat itulah sebagiannya mempertahankan budaya dan adat. Kemudian tidak menerima bantuan dari pemerintah kerja. Kemudian ada pencuri tidak dihukum tetapi dibantu. Kemudian kepemilikan tanah dikuasai oleh raja, namun dibagi perseorangan untuk dikelola. Contohnya ladang, lumbung, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu membangun gereja, pasar, sekolah, dan lain-lain itu harus meminta izin dulu terlebih dahulu kepada raja. Kemudian masih ada masyarakat yang menganut agama atau kepercayaan dari nenek moyang, yaitu halaik. Hal-hal dari sekelompok orang, yaitu suku Boti, dalam sebuah komunitas, yaitu adanya pemenuhan kebutuhan, kemudian adanya kesamaan gagasan atau pikiran mengenai adat mereka yang masih memegang teguh kearifan lokal. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan faktor genealogis teritorial. Selanjutnya, mengetahui apa itu komunitas. Komunitas menurut kami merupakan kumpulan dari para anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki terkait di antara satu dan lainnya, dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Nah, perbedaan dari komunitas dan masyarakat ini bisa dilihat kalau komunitas itu lebih kecil dibanding masyarakat. Komunitas itu lebih homogen karena memiliki tujuan dan harapan yang sama, sedangkan masyarakat heterogen yang mempunyai tujuan dan kesukaan yang berbeda-beda. Lalu komunitas ini sifatnya kultural, jadi mereka tuh masih mengikuti
pola pikir dan adat sesuai sama leluhurnya sebelumnya. Sedangkan kalau masyarakat itu struktural, yang biasanya diatur secara administratif, tapi tidak mengikuti pola pikir orang sebelumnya gitu. Kalau komunitas juga partisipatif dan efektif. Jadi di komunitas ini orang-orangnya mereka saling bersatu dan saling membantu secara yang membuat efektif sampai tujuannya berhasil gitu. Sedangkan masyarakat produktivitas dan efisiensi lebih memikirkan besar masuk keluarnya apa yang mereka inginkan sendiri-sendiri gitu. Sedangkan yang terakhir komunitas itu relatif otonom. Mereka tuh punya aturan sendiri untuk komunitasnya itu. Sedangkan masyarakat itu independen ya. Mereka memikirkan diri sendiri. Lalu contoh komunitas terkini ini sesuai dengan era sekarang, pada zamannya pandemi COVID ini, banyak orang-orang yang di rumah saja. Dan akhirnya mereka mulai menyukai tanaman. Dan akhirnya orang-orang ini berkumpul menjadi komunitas pecinta tanaman hias. Selain itu juga di pandemi ini kesehatan itu utama. Jadi orang-orang salah satu cara untuk menjaga kesehatan itu dengan mengikuti atau berkumpul dalam komunitas goes ini, komunitas bersepeda. Sumber yang kita gunakan ini dari YouTube yang pertama, yaitu Boti Watchdog, dan dari Ibnu IDNA 2020 tentang kontradiksi penetapan Desa Boti sebagai suku adat dari jurnal Politikon. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.